Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Novel romantis menikah beda usia, suamiku om kekasihku. Bab 13 kejutan. Becky? Tante Becky? Mahesa dan Sandia hampir berbarengan, menyebutkan nama seorang wanita cantik berusia pertengahan 30-an. Wanita itu sedang berdiri anggun di depan pintu rumah mereka. Tubuh semampainya terbalut yukata, semacam kimono yang lebih ringan bahannya, biasa dipakai di rumah atau ketika ada pesta musim panas, yang tidak menyembunyikan pesona leher jenjangnya. Wanita itu tersenyum sekilas pada keduanya, yang sangat terkejut dengan kehadirannya. Well, sebenarnya tidak kebetulan juga sih. Sanada Mauri juga teman Rebecca. Orang yang dulu mengenalkan dirinya pada Mahesa. Hubungan mereka pernah dekat, sudah ke tahap serius sebenarnya. Tapi karena kesibukan masing-masing, akhirnya jalinan itu terputus begitu saja di tengah jalan. Apakah Becky menyesalinya? Ya, tentu saja. Dia masih berharap Mahesa akan mencarinya ke London, jika pria itu sedang meninjau perusahaan di Inggris. Nyatanya harapannya sia-sia. Dia sudah berusaha mengencani pria lain, tapi hatinya masih tidak bisa move on dari sosok Mahesa. Hal yang membuatnya makin kecewa adalah, dia mendengar kabar jika pria itu malah menikahi keponakan tersayangnya. Sungguh ironis memang. Bagi Rebecca, itu merupakan sebuah penghinaan telak. Sandia masih muda dan ranum. Kenyataan bahwa keponakannya sangat jelita, juga membuatnya makin tersingkir. Cinta yang dia miliki memang bukanlah cinta yang menggebu-gebu, seperti cinta sepasang remaja. Tapi satu hal yang dulu selalu dirasakannya saat dekat dengan Mahesa, kenyamanan. Dia tak harus menjadi seseorang, hanya diri sendiri. Meski latar belakang mereka berbeda, sikap hangat Mahesa telah berhasil menghancurkan dinding tinggi di antara mereka. Tapi kadang ego Becky melebihi segalanya. Dia sangat terobsesi dengan karir gemilang. Dia membutuhkan dunia untuk mengakui dirinya, sebagai desainer ternama dunia. Dengan begitu apapun akan mudah dia dapatkan. Kini sisa impiannya telah kabur, melihat kemesraan antara Sandia, dan pria yang pernah dia cintai. Mungkin Rebecca seperti penguntit tidak tahu malu, tapi hatinya panas begitu melihat kehadiran mereka. Senyum manis Mahesa yang dulu miliknya, kini menjadi milik gadis lain. Genggaman hangat dan pelukan tubuh atletis yang dulu selalu melumerkan seluruh persendiannya, kini seolah membekukan seluruh organ vitalnya. Perasaan benci tiba-tiba melanda hatinya. Sandia tak lagi keponakan paling manis dan polosnya, melainkan iblis kecil yang telah merebut kebahagiaannya. Terlepas Sandia tahu masa lalunya dengan Mahesa, atau tidak. Tapi melihat kepolosan wajah Sandia seperti biasa, dia sangat yakin jika gadisnya belum mengetahui hubungan dirinya dan sang suami di masa lalu. Kalian juga di sini? Sandia sayang, tante tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Senyum Becky sembari memeluk keponakannya. Sandia membalas tak kalah erat. Tentu saja Sandia sangat senang, karena secara mengejutkan bertemu dengan ibu keduanya. Meski dia tidak tahu sesuatu yang berkecamuk di dada wanita itu. Yang jelas dia tidak menyangka akan bertemu Rebecca di negeri ini. Rahasianya kini terbongkar sudah. Meskipun raut wajah Becky menampakkan, jika dia tidak terkejut dengan pasangan itu. Sandia berspekulasi jika ayahnya lah di belakang semua. Benaknya belum menemukan alasan logis, mengapa wanita itu bisa ada di depan pintu rumah mereka. Jadi tante juga diundang. Sandia langsung merasa bodoh sendiri. Tentu saja Rebecca akan diundang, karena Becky adalah perancang gaun pengantin Jian.
Ya, Becky seorang desainer kelas dunia. Mendengar cerita Jian, Sandia dapat menangkap sepotong-sepotong persahabatan Sanada Maori dengan wanita bernama Becky. Perancang gaun pengantin Jian, yang ternyata adalah tantenya sendiri. Ya, tiap tahun aku kesini. Sanada sahabatku. Dulu aku selalu datang dengan seseorang yang spesial. Sayang sekali dia tak lagi bersamaku. Becky melirik tak kentara pada Mahesa yang terlihat bergeming. Dia benci mengakui jika pria itu makin tampan. Sekaligus masih selalu terlihat dingin, dan acuh di bawah perlindungan cangkang aslinya. Sungguh sangat berbeda sikap jika bersama Sandia. Dulu mereka sangat sering bertengkar. Bukan hanya 1-2 kali, tapi sangat sering. Mahesa tidak suka jika Rebecca memakai gaun berpotongan dada rendah dan berpunggung terbuka. Dia selalu menyebut pria itu kuno, dan tidak mengerti model. Tapi sekarang justru dia merasa malu, dengan penampilannya saat ini. Mahesa memang dapat menjadi pria yang hangat dan lembut, tapi dia lebih sering terlihat sebagai pria tak tersentuh. Mahesa akan lebih menyukai wanita dengan dandanan sopan dan tidak berlebihan. Gambaran perbedaan selera dirinya, dan selera Sandia sudah jelas di pelupuk mata. Rebecca mengenal Sandia, sehafal membedakan tekstur kasmir asli dan palsu. Tidak diragukan lagi, pria itu memuja sang istri bagaikan seorang dewi dari kahyangan. Rebecca tahu keputusan kakak lelakinya, tidak mengizinkan Sandia menetap di London bersamanya. Karena dia akan berusaha membuat gadis itu berubah, seperti yang diinginkan olehnya. Sandia begitu polos dan lugu. Dia memiliki kecantikan khas, yang pasti akan diminati banyak agensi model terkenal Eropa. Sandia akan menjadi model internasional, dengan paras jelita, dan tubuh mungil seperti Kate Moss. Sayang, impian Rebecca takkan pernah terwujud. Sekarang ataupun sampai kapanpun. Sandia telah menjelma menjadi seorang istri. Terlebih suaminya bukan orang biasa. Sandia sekarang jauh lebih cantik, seiring pertambahan usia. Sikapnya juga terlihat begitu tenang, dan dewasa. Sungguh berbeda dengan sifat Rebecca yang masih suka meledak-ledak. Segala permasalahan, dia larikan pada minuman beralkohol. Dugem sampai menjelang pagi, bukan sesuatu yang tabu lagi bagi Rebecca. Mengajak pria bergonta-ganti ke atas ranjang, juga bukan lagi masalah dalam hidupnya. Wanita itu sudah cukup puas dengan pencapaian dalam hidup, dan bersenang-senang hanyalah nilai plusnya saja. Entah mengapa menatap Sandia, Rebecca merasa dirinya sangat kotor. Aku akan mengenalkan Tante pada seseorang. Tante, ini loh suamiku. Senang bertemu denganmu lagi. Well, ayahmu menceritakan pernikahan kalian dengan sangat antusias. Selamat ya, untuk kalian berdua. Becky kembali memeluk Sandia. Sementara Mahesa terlihat bersikap biasa, mungkinkah pria itu memang tidak pernah menganggapnya istimewa? Mengapa sekarang Rebecca baru menyadari, jika pria itu memang berbeda dengan yang lain? Andaikan dulu dia bersikap lebih dewasa. Terima kasih karena Tante tidak marah. Maaf aku belum sempat memberitahu Tante. Sandia menatap penuh penyesalan. Ya Tuhan, biar bagaimanapun dia adalah keponakanku, belahan jiwaku, aku sama sekali tidak sanggup menyakitinya. Bab 13 Kejutan. Sandia merasa diduakan. Sekarang hatinya sedang dilanda cemburu luar biasa. Perjalanan bulan madu mereka yang harusnya bisa dinikmati berdua, ternyata harus dijalani bertiga. Ini karena Becky, yang mengikuti mereka tinggal di rumah Mahesa di pinggir Kyoto. Mulanya Sandia senang. Setidaknya sebelum dia mengetahui cerita di balik kedekatan Becky dengan rumah itu, dan sang pemilik.
Sandia menarik napas berat, saat gelak tawa keduanya terdengar hingga ke dapur. Lihatlah, dia benar-benar seperti pembantu. Dia sedang menyiapkan makan malam. Sementara mereka berdua, sedang asyik bercandaria. Seolah mereka sepasang kekasih yang sudah lama tak bertemu, dan sedang saling melepas rindu. Bukankah mereka dulu sepasang kekasih? Perkataan Omiku membuat nyeri tak terlihat di dada Sandia. Asisten rumah tangga yang sudah bekerja di rumah itu hampir 10 tahun lamanya, mengatakan hal itu dengan ringan. Omiku seperti tidak peduli pada hati Sandia yang berdarah-darah. Mulanya Omiku bungkam, tapi Sandia terus mendesak hingga keluarlah cerita keji itu. Dari awal Sandia memang sudah curiga pada keduanya. Sikap Mahesa yang begitu elcome pada Becky, dan sikap tantenya yang terlihat begitu genit tidak ketulungan. Bahkan Sandia baru mengetahui sikap ajaib itu ternyata melekat juga di diri Becky. Mereka menjalin kasih lebih dari 5 tahun. Tiap tahun mereka datang di festival Hanami di kediaman Maori, dan sering menginap di rumah ini. Maksud saya kamar mereka terpisah. Tiap hari mereka hanya menghabiskan waktu seperti itu. Omiku sebenarnya tidak ingin membeberkan masa lalu sang tuan besar. Tapi mulut tuannya kadang tak mampu dikontrol. Mulanya dia tidak suka ketika Mahesa memberitahu, jika sudah menikah dengan seorang gadis muda. Mereka akan berkunjung saat musim semi. Betapa dia ingin yang menjadi nyonya besar adalah Becky, bukan wanita lain. Becky yang dia kenal adalah wanita yang cantik dan sopan. Lebih penting lagi, wanita itu menyukai masakannya tiap berkunjung dia. Mulanya Omiku membenci Sandia. Terlebih dengan penampilan sang nyonya, yang menurutnya aneh. Itu terjadi sebelum dia bertemu langsung dengan Sandia. Tapi mata tuanya langsung terpesona, begitu Sandia telah berdiri di hadapannya. Sandia bukan hanya berparas jelita, tapi pembawaannya juga sopan dan sangat rendah hati. Kini dia memaklumi, mengapa tuan besarnya takluk begitu saja pada gadis itu. Sebagai perempuan saja, dia merasa sangat menyayangi Sandia tanpa syarat. Gadis itu sangat manis, dan tidak mencerminkan sikap arogan seorang nyonya besar. Sandia tidak pernah tahu kenyataan itu. Rahasia yang ternyata sangat menyakitkan setelah terkuak kebenarannya. Mungkin jika dia tidak ada di antara mereka, hubungan keduanya pastilah sudah sangat serius. Tega-teganya tante yang sangat dia sayang, melakukan hal paling kejam kepadanya. Berduaan dengan suaminya, dan berbincang akrab seolah mereka dua teman lama. Keakraban di antara mereka membuat kepalanya pening, tapi dia juga tidak mungkin tega mengusir sang tante. Apa dia mau disebut keponakan durhaka? Siapa yang selama ini mengurusmu, memberikan semua yang kamu inginkan? Anggap saja itu hukuman karena dulu kamu sering melawannya. Dia tidak jahat, kamu saja yang terlalu cemburu. Pikiran Sandia berkecamuk tiada arah. 5 tahun membuat lidah Sandia berdecak. Rebecca bukanlah jenis wanita yang mudah bertahan dalam jangka waktu lama, saat menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dia tidak mempercayai komitmen, tapi hubungannya dengan Mahesa jelas terlihat sangat berbeda. Sejak Sandia sekolah di tingkat lanjutan, entah sudah berapa kali Becky berganti pacar. Dia adalah cewek populer, siapapun ingin menjadi kekasih Rebecca. Tapi wanita cantik itu memiliki penyakit akut bernama cepat bosan. Entahlah, bagaimana mungkin masih saja banyak pria mengejar-ngejarnya. Sementara mereka sudah tahu, toh akhirnya akan dicampakkan juga dalam tempo singkat. Tapi sungguh Sandia merasa sangat berdosa, dibandingkan dengan amarah yang berkobar. Dia kini merasa seperti anak yang tak tahu balas budi. Tapi dia juga tak dapat mengingkari, jika sekarang hatinya pun sedang berduka lara. Becky pasti tak akan membiarkan mereka berduaan saja, terlebih dia selalu melebih-lebihkan masa lalu. Sandia tahu pribadi Mahesa, tak mungkin pria itu melakukan hal serendah itu.
Sandhya patut berbangga memiliki suami seperti Mahesa. Pria itu takkan mungkin berpisah darinya, atau melakukan poligami. Becky mungkin masih mengharapkan Mahesa, tapi Sandhya tahu pasti jika hati sang suami hanya miliknya. Setidaknya hanya penghiburan seperti itulah, yang mampu menenangkan hati Sandhya saat ini. Sup ini masih seperti tahun-tahun lalu, sangat enak dan membuat ketagihan. Becky memuji hingga membuat Omiku tersenyum senang. Wanita itu seolah ingin menunjukkan betapa dekat hubungannya dengan Mahesa, sementara Sandhya hanya mendapat bekasnya. Sejak kapan Tante menyukai sup ayam? Setahuku Tante lebih suka sup seafood deh. Sandhya membalasnya dengan kening berkerut. Itu. Sekali-kali menikmatinya, tidak masalah bukan, kilah Becky beralasan. Sial, rupanya gadis kecilku cemburu dan kesal kepadaku. Ya hati-hati saja. Takutnya bisul Tante kambuh lagi. Senyum Sandhya polos, Tante tidak lupa bawa obat alerginya kan? Perkataan Sandhya langsung membuat Rebecca salah tingkah. Sementara Omiku yang memujanya bagai dewa, menatap dengan sorot terluka. Biarkan saja dia tahu jika tanteku berbohong selama ini. Sebenarnya Becky hanya ingin menunjukkan kesan baik, jika mampir di rumah itu. Apapun akan dia lakukan, asal jangan sampai orang tahu kelemahannya. Dia selalu memuji masakan Omiku semata karena dia ingin membuat kesan wanita penurut di mata Mahesa. Meski setelah itu, dia harus cepat-cepat masuk kamar untuk meminum obat anti-alerginya. Jika tidak, maka akan muncul ruam-ruam merah di kulitnya. Lebih menakutkan lagi, jika bisul sebesar biji-biji jagung memenuhi seluruh permukaan kulit mulusnya. Karena Mahesa menyukai sup ayam, maka dia pun harus bertahan dengan sikap manisnya. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku jika kamu alergi ayam? Aku bisa menyuruh Omiku untuk memasak yang lain untukmu. Mahesa terlihat khawatir hingga membuat Sandhya naik darah. Tidak masalah. Tiap berkunjung ke sini, aku selalu membawa obatku kok. Aku sudah membuatkan sup udang kesukaan Tante, sebentar aku ambilkan. Sandhya lalu beranjak ke dapur. Tidak berapa lama dia sudah kembali, dengan tangan menenteng poci berisi sup yang masih mengepul. Terima kasih sayang. Senyum Becky tulus. Dia kini merasa sebagai tante yang begitu buruk. Tapi memang apa dosanya? Dia berteman akrab dengan Mahesa, dan mereka memang terbiasa berbicara terbuka mengenai apapun. Tapi masalahnya mungkin karena sekarang ada Sandhya di samping pria itu, dan mereka tidak melibatkan gadis itu di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.